Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kabar kalian selalu sehat, baik, dan yang pastinya kalian harus tetap semangat. Hari ini kita akan belajar teks laporan hasil observasi dengan KD 3.8 menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Sebelumnya, kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dodi Kurniawan akan melaporkan hasil observasi dari saya dan teman saya Gozali Umaro tentang buah naga merah. Buah naga adalah buah dari beberapa jenis kaktus dari marga Hylocereus dan Selenicereus. Buah ini berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Namun, sekarang buah ini telah dibudidayakan di berbagai negara di Asia seperti Taiwan, Vietnam, Filipina, dan juga di Indonesia. Karena dapat tumbuh di berbagai benua, buah naga memiliki banyak jenis seperti buah naga merah, putih, kuning, dan bahkan hitam. Pada dasarnya, budidaya tanaman buah naga hampir sama semua. Tanamannya merambat dan memiliki lapisan lilin pada permukaannya, tetapi daging dari masing-masing buah naga yang dapat membedakan jenisnya. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan memperdalam buah naga merah. Tentunya, buah naga jenis ini adalah jenis yang sering kita temukan di negara Indonesia. Berikut adalah ciri fisik dari buah naga secara umum dan juga buah naga merah secara spesifik. Secara umum, buah naga memiliki bentuk dan rupa yang mirip dengan buah nanas, memiliki kulit berwarna merah, memiliki sisik yang berwarna hijau, dan sisik inilah yang menyebabkan mengapa buah ini disebut buah naga. Nah, hal yang membedakan buah-buah naga adalah warna dagingnya, dan buah naga merah, seperti namanya, daging buah ini jelas berwarna merah, dan disertai oleh taburan biji-biji kecil yang berwarna hitam yang jumlahnya dapat dikatakan sangat banyak. Dan menariknya, biji-biji inilah yang dapat dijadikan benih untuk bibit buah naga. Dan jika berbicara tentang rasa, buah naga memiliki rasa manis bercampur dengan rasa asam. Setelah menyaksikan tayangan ini, kalian diharap mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi yang pertama, definisi umum. Kedua, deskripsi bagian. Ketiga, deskripsi bagian atau manfaat. Keempat, simpulan, boleh ada, boleh tidak. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, definisi umum, yaitu berisi definisi, kelas atau kelompok, keterangan umum, atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa teks laporan hasil observasi adalah menggunakan istilah dalam bidang ilmu tertentu. Dalam definisi, menggunakan kata adalah dan merupakan. Contoh definisi umum, pantai adalah batas daratan dengan laut. Batas ini merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 meter atau garis isobat 200 meter. Jadi, sifat-sifat pantai sama dengan daratan. Menurut bentuk,
ada 4 macam pantai, yaitu pantai landai, pantai curam, pantai bertebing, dan pantai karang. Selanjutnya, deskripsi bagian. Berisi perincian bagian-bagian yang dilaporkan. Contoh, bintang mencakup ciri fisik, habitat, makanan, perilaku. Ciri bahasa dalam deskripsi bagian menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau memerinci. Deskripsi bagian menggunakan istilah dalam bidang ilmu, kata baku, dan kalimat efektif. Kata sambung yang digunakan yaitu dan, selain itu, di samping itu, dari segi, rincian jenis kelompok pertama, kedua, dan lain-lain. Contoh deskripsi bagian. Pantai landai memiliki ciri pantai yang permukaannya relatif datar. Termasuk pantai jenis ini adalah pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, dan pantai esturi. Pantai curam biasanya bergunung-gunung. Karena peretakan yang memanjang sejajar pantai dan terkikis ombak yang besar, terjadilah tebing-tebing curam dan laut dalam. Contohnya, pantai di selatan Pulau Jawa dan barat Pulau Sumatera. Sementara pantai bertebing atau flais adalah pantai yang curam di muka tebing karena adanya pegunungan melintang tegak lurus terhadap pantai. Di pantai ini sering dijumpai laut yang lurus terhadap pantai. Terjadi flais karena penimbunan hasil perusakan tebing pantai itu sendiri yang disebabkan oleh abrasi atau erosi. Pantai karang terjadi jika di dasar laut sepanjang pantai terdapat terumpu karang. Misalnya, pantai di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Pantai seperti ini biasanya dijadikan objek wisata laut, misalnya Taman Bunaken di Manado. Selanjutnya, kita lanjutkan pembelajaran hari ini setelah pesan-pesan berikut ini. Oke anak-anak, kita lanjut ke materi hari ini, yaitu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dalam kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, yang pertama, istilah pada teks laporan hasil observasi. Sebagai bagian dari pemaparan ilmu pengetahuan, laporan hasil observasi menggunakan istilah-istilah bidang ilmu tertentu. Untuk mencari makna suatu istilah, kita juga dapat menggunakan kamus istilah. Contoh istilah biologi yaitu abiotik, genetika, vaksin. Kita lanjut ke yang nomor 2, yaitu penggunaan huruf kapital, tanda koma, tanda titik pada teks laporan hasil observasi. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilang dan ataupun. Berikutnya, tanda koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Jadi dengan demikian, berikutnya huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika yang mendahulunya menggambarkan kekhasan budaya. Contohnya Pulau Sumatera, Antartika,
Sungai Kapuas. Berikutnya, huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi. Contohnya, Selat Lombok, Teluk Benggala. Kita lanjut ke penggunaan imbuhan asing dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama, awalan asing. Awalan asing sering digunakan pada istilah-istilah bahasa Indonesia. Dalam laporan hasil observasi, sering digunakan awalan asing. Contohnya, anti, bi, di, ekstra, hiper, in, dan infra. Contohnya, pada kata antioksidan, bilateral, dehidrasi, ekstrakurikuler, hipertensi, inkonvensional, dan inframerah. Akhiran asing, is dan isasi. Akhiran is memiliki makna bersangkutan dengan akhiran is merupakan adaptasi dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Contohnya, technical, yaitu dari kata Inggris. Teknis, dari bahasa Indonesia. Kita lanjut dengan akhiran isasi, menyatakan proses atau menjadikan sesuatu. Akhiran isasi adaptasi dari bahasa Inggris. Contohnya, naturalization, dari bahasa Inggris. Naturalisasi berasal dari bahasa Indonesia. Sudah paham ya dengan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi? Kalau sudah, kita lanjut ke tugas. Silahkan buka buku kalian halaman 142 dan 143. Tugas yang kedua, tentukan struktur dan kaidah kebahasaan teks tersebut. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Kesimpulan dari struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, definisi umum. 2. Deskripsi bagian. 3. Deskripsi bagian atau manfaat. Keempat, simpulan, boleh ada, boleh tidak. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, istilah pada teks laporan hasil observasi. 2. Penggunaan huruf kapital, tanda koma, tanda titik pada teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, penggunaan imbuhan asing atau awalan asing, akhiran is, dan isasi dalam teks laporan hasil observasi. Selamat belajar di rumah. Jangan lupa untuk menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Pelajaran hari ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.